Selamat siang, Miss. Kami dari kelompok 4 Biologi. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai materi dari divisi jamur Deuteromycota. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Surya Jayadanuarta, absen 35. Nah, dan Amanda Syariah Ramadan, absen 5. Ayu Okta, absen 9. Ini Komang Ayu Sri Dewi, absen 10. Berta Dewi Sandra, absen 11. Ceris Chelsea, absen 13. Intan Arya Putri, absen 20. Imade Koreana Sidinata, absen 22. Dan Leoni Aisyah, absen 23. Sebelum memulai presentasinya, saya ingin menyampaikan kalau ada teman-teman yang tidak bisa mengikuti presentasi hari ini karena dikendalakan kuota dari Leoni Aisyah, Ayu Okta itu karena sakit, dan Ceris Chelsea juga karena sakit, Miss. Baik, saya akan memulai presentasinya. Jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik dan heterotrof. Ada dua jenis jamur, yakni jamur uniseluler dan ada juga jamur multiseluler. Untuk melihat jamur makro dapat menggunakan mata tanpa alat bantu, dan untuk melihat jamur mikro harus menggunakan mikroskop. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi seksual. 1. Jamur Zygomycota. 2. Jamur Ascomycota. 3. Jamur Basidiomycota. Dan 4. Jamur Deuteromycota. Pengertian jamur. Pengertian jamur Deuteromycota. Deuteromycota berasal dari dua kata, yaitu deutero, tidak sempurna, dan mycota artinya jamur. Deuteromycota adalah kelompok jamur yang tak sempurna. Jamur imperfeksi yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jamur dalam divisi Deuteromycota berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan konida. Saya akan membacakan ciri-ciri jamur Deuteromycota. Yang pertama, tidak memiliki ascus maupun basidium, sehingga tak termasuk dalam kelompok Ascomycota dan Basidiomycota. Yang kedua, bereproduksi dengan cara aseksual dengan menggunakan spora vegetatif, yaitu conidia. Yang ketiga, bersifat mikroskopis, harus dengan alat bantu mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil atau mikro. Yang keempat, bersifat multiseluler, jamur dalam divisi Deuteromycota umumnya bersel banyak. Yang kelima, biasanya berhabitat di tempat lembab, karena di tempat lembab banyak zat organik yang menjadi makanan jamur. Yang keenam, umumnya bersifat parasit, karena hidupnya menempel pada inang dan dapat menyebabkan penyakit. Baik, cara reproduksi Deuteromycota ini ada dua. Yang pertama ada reproduksi aseksual, yaitu dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan konidiofor. Sedangkan rekombinasi genetik atau paraseksualitas, yakni dengan cara mengirim materi genetik tanpa melalui pembelahan meiosis dan perkembangan dari struktur seksual. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai jamur oncom. Nah, pada awalnya jamur oncom atau yang biasanya memiliki nama ilmiah yaitu Monilia cytopila termasuk dalam divisi Deuteromycota karena cara reproduksi seksualnya belum diketahui. Namun seiring berjalannya waktu, para peneliti mulai meneliti dan menemukan bahwa jamur oncom dapat bereproduksi dengan menggunakan ascus, sehingga ia dikeluarkan dari divisi Deuteromycota dan dimasukkan ke dalam divisi Ascomycota dengan nama yaitu Neurospora cytopila atau Neurospora crassa. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa setiap jamur dalam golongan divisi Deuteromycota akan dikeluarkan dan dipindahkan ke divisi lain jika cara reproduksi seksualnya telah diketahui. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Peranan dan contoh jamur Deuteromycota.
Jamur dalam divisi ini umumnya bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit diam bagi manusia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Epidermophyton nephrococcus, yaitu menyebabkan penyakit kaki atlet yang disebut kutu air. Yang kedua yaitu Microsporum sp dan Trichoderma sp, menyebabkan penyakit kurap atau panu karena hidup di kulit. Kedua, jamur tersebut sering disebut juga sebagai dermatitis. Yang ketiga yaitu Tinea versicolor, yaitu penyebab panu. Yang keempat yaitu Melasmasia furfur, yaitu penyebab panu. Dan yang kelima yaitu Trichophyton tonsurans, yaitu menimbulkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Baik, jamur dalam divisi ini juga bersifat parasit bagi tumbuhan, contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada Sclerotium roxy, adalah jamur yang menyebabkan penyakit busuk pada tanaman budidaya. Yang kedua ada Helminthosporium oryzae, merupakan contoh jamur parasit yang dapat berupa kecambah dan buah, serta dapat menimbulkan noda-noda berwarna hitam pada daun inangnya, seperti pada padi dan jagung. Yang ketiga ada Alternaria, merupakan parasit pada tanaman kentang. Yang keempat ada Fusarium, merupakan parasit pada tanaman tomat dan kapas. Yang keenam ada Diplodia, parasit pada tanaman jagung. Selanjutnya ada Verticillium, yaitu banyak menyerang bibit tanaman. Yang terakhir adalah Coletrichum, parasit pada bawang merah. Sekian presentasi dari kelompok 4 biologi. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon minta maaf. Terima kasih, Miss. Selamat siang.